Pipa. Ya, pipa atau selang. Kalian tahu fungsinya apa? Pasti tahu dong ya. Ketika kita ingin mengalirkan air atau cairan ke suatu tempat, kita butuh alat ini. Bayangin kalau alat ini nggak ada. Wow, repot. Nah, apa hubungannya pipa ini dengan materi kita kali ini? Ada yang tahu? Ya, ada alat di tubuh kita yang fungsinya sama dengan pipa ini. Apakah itu? Pembuluh darah. Nah, kalau pipa merupakan saluran cairan, si pembuluh darah juga termasuk saluran cairan. Nah, terkhusus saluran darah. Si pembuluh darahlah tempat mengalirkan darah mulai dari jantung hingga ke seluruh tubuh. Oleh karena itu, sistem peredaran darah kita seringkali disebut dengan sistem peredaran darah tertutup karena mengalir di dalam pembuluh darah. Nah, sebelumnya sudah dijelaskan bagaimana cara kerja jantung kan? Nah, jantung memompa darah yang mengandung oksigen ke seluruh tubuh yang keluar melalui ventrikel kiri, masuk ke aorta atau pembuluh darah arteri yang paling besar. Kemudian ke pembuluh darah arteri. Kemudian arteri akan mengalirkan darah yang mengandung oksigen tadi ke seluruh tubuh hingga ke pembuluh darah kapiler. Di kapiler terjadi pertukaran gas oksigen dari arteri masuk ke kapiler, sedangkan kapiler akan mengeluarkan karbon dioksida masuk ke pembuluh darah vena yang akan kembali ke atrium kanan, kemudian ke ventrikel kanan. Lanjut ke paru-paru, kemudian karbon dioksida dibuang ketika kita bernapas. Begitulah penjelasan simpelnya. Dari penjelasan tersebut berarti ada 3 macam pembuluh darah. Yang pertama itu ada pembuluh darah arteri, yang kedua pembuluh darah kapiler, yang ketiga pembuluh darah vena. Kalau kita potong pembuluh darah ketiga ini dan kita lihat dari samping, kira-kira beginilah bentuknya. Perhatikan, pembuluh darah arteri memiliki dinding yang tebal, sedangkan pembuluh darah vena itu lebih tipis. Tetapi lebih tipis lagi pembuluh darah kapiler. Nah, kok beda ya? Sama-sama pembuluh darah kok bisa berbeda? Nah, Miss selalu bilang, strukturnya akan sesuai dengan fungsinya. Sebelum Miss jelaskan, coba simak video berikut ini. Nah, perhatikan, itu terdapat plastik. Di dalam plastik itu kita masukkan air, kemudian kita bocorkan dan air akan keluar dari plastik. Nah, ketika plastik dari atas kita berikan tekanan, maka air akan semakin kencang mengalir. Sedangkan ketika tidak ada tekanan dari atas, aliran air itu tidak terlalu kencang, ya kan? Nah, begitu juga pada jantung kita. Ketika jantung memompa darah ke seluruh tubuh yang dikeluarkan dari ventrikel kiri kemudian masuk ke arteri, maka tekanannya akan besar. Ketika masuk ke arteri, karena tekanan besar ini, dinding pembuluh darah itu harus tebal untuk mencegah jebolnya dinding arteri. Berbeda dengan pembuluh darah vena. Vena itu akan membawa karbon dioksida dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Jadi tekanannya itu kecil, sehingga vena butuhnya dinding pembuluh yang tidak terlalu tebal. Sedangkan pembuluh darah kapiler itu berfungsi sebagai pertukaran gas. Pastinya dia membutuhkan dinding yang tipis agar oksigen dan karbon dioksida dapat masuk dan keluar. Bayangin kalau tebal, ya nggak bisa masuk, ya kan? Nah, dari penjelasan tersebut, coba kita buat perbedaan ketiganya. Yang pertama itu arteri. Fungsi dari arteri itu membawa oksigen kecuali arteri pulmonalis. Ya, arteri pulmonalis. Terus yang kedua itu membawa karbon dioksida kecuali vena pulmonalis. Kemudian, pembuluh darah kapiler itu berfungsi tempat pertukaran gas. Nah, karena arteri bawa oksigen dari jantung, pasti tekanan arteri itu besar. Dan ketika terpotong, maka akan memancar. Kalau vena tekanannya lemah dan ketika terpotong akan menetes dia perlahan-lahan. Kapiler merupakan peralihan dari tekanan yang tinggi ke tekanan yang rendah. Kemudian, letak arteri di dalam tubuh kita itu dia lebih ke arah dalam.
Sedangkan vena itu dekat dengan permukaan tubuh kita. Makanya biasanya kita bisa ngelihat si vena ini, dia warna biru. Biasanya dia paling nampak di sekitar pergelangan tangan kita atau telapak tangan atas kita. Nah, kapiler berada antara arteri dan vena. Aliran darah sudah jelas. Arteri meninggalkan jantung, vena menuju jantung. Nah, itu dia perbedaan pembuluh darah kita. Semoga kalian dapat memahami dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa. Peredaran darah besar diawali dari jantung, lebih tepatnya dari bilik kiri. Sel darah yang mengandung banyak oksigen dan nutrisi tersebut akan dipompa oleh bilik kiri melewati pembuluh nadi atau pembuluh aorta. Darah lalu akan diedarkan ke seluruh tubuh untuk memenuhi kebutuhan dan oksigen bagi seluruh sel di dalam tubuh manusia. Setelah menyelesaikan tugasnya mengantar oksigen dan makanan ke seluruh sel manusia, tugas darah kemudian adalah mengangkut gas hasil pembakaran yang berupa CO2. CO2 akan dikirim melewati pembuluh balik atau pembuluh vena untuk kemudian dikirim menuju jantung, lebih tepatnya dikirim di serambi kanan. Setelah dikirim ke serambi kanan, maka darah akan mengalami peredaran darah kecil, yaitu peredaran darah dari jantung menuju paru-paru kembali ke jantung. Tujuan dari peredaran darah ini adalah untuk menukarkan kembali karbon dioksida menjadi oksigen. Secara rinci, peredaran darah kecil dimulai dari bilik kanan. Darah yang mengandung banyak karbon dioksida akan dikirim melewati pembuluh nadi atau arteri pulmonalis. Lalu, sesampainya di paru-paru, akan terjadi pertukaran antara karbon dioksida dengan oksigen di alveol. Setelah karbon dioksida ditukarkan kembali dengan oksigen, darah akan dikirim melewati pembuluh vena dan masuk ke jantung, lebih tepatnya di serambi kiri.